Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pesat dan keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Kali ini, tayangan Blitar Kang Kawentar menyuguhkan liputan khusus produk usaha mikro aneka kerajinan tempurung kelapa, sambal pecel, dan ternak puyuh di wilayah Kecamatan Sanan Kulon. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan kriteria aset maksimal 50 juta rupiah dan kriteria omset maksimal 300 juta rupiah dalam setahun. Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanan Kulon. Usaha milik Muhammad Tarkib ini merupakan usaha yang menggeluti bidang kerajinan tempurung kelapa. Pembuatan kerajinan tempurung kelapa ini memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Mulai awal pemotongan, terus dari lanjutnya dari setelah tadi ditempel. Kemudian di sini di sanding dan di lem jadinya seperti ini. Tak hanya pekerja laki-laki, namun di usaha kerajinan tempurung kelapa ini, Muhammad Tarkib juga mempekerjakan para ibu rumah tangga. Sehingga sudah tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan usaha kerajinan tempurung kelapa ini secara otomatis juga mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar. Muhammad Tarkib selaku pemilik usaha kerajinan tempurung kelapa ini mengatakan, berkembang pesatnya usaha yang digeluti ini juga tak lepas dari dukungan dan peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Alhamdulillah, ini saya mendapat pembinaan dari usaha koperasi dan usaha mikro Kabupaten Blitar, sehingga saya saat ini bisa berkembang seperti ini. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberadaan usaha mikro ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar tak henti-hentinya membantu dalam perkembangan usaha para pelaku usaha di Kabupaten Blitar. Salah satunya, dukungan yang diberikan kepada usaha kerajinan tempurung kelapa ini. Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini memang tugas dan fungsi kita untuk memberikan pembinaan dan pendampingan bagaimana para pelaku usaha mikro ini bisa menjadi
naik kelas. Jadi dari usaha mikro menjadi kelas kecil. Termasuk salah satunya di Pak Tarkib di Desa Sumber Sanan Kulon ya. Kami telah melakukan pembinaan dan pendampingan yang mana pada pengrajin batok kelapa ini, tempurung kelapa ini memang sangat banyak diminati oleh konsumen khususnya di luar daerah. Kalau di Kabupaten Blitar sendiri memang konsumen lebih cenderung ke pengrajin yang untuk kerajinan yang lain, tetapi ini di luar daerah itu sangat diminati khususnya untuk batok kelapa dalam bentuk tas, souvenir maupun yang lain-lain. Ya, saya melihat sangat bagus ya dari awal mereka merintis usaha pengrajin batok ini, mereka sampai sekarang sudah banyak omset yang sudah besar ya. Dari yang kita bina sekarang itu mereka sudah bisa mengirim kerajinannya ke daerah-daerah yang lain untuk mengikuti. Kita support dengan di pemasarannya, yaitu kita ikutkan di pameran-pameran. Melalui tangan-tangan kreatif, batok atau tempurung kelapa ini diolah menjadi berbagai macam kerajinan seperti tas, dompet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di mana dengan usaha ini, Muhammad Tarkib bisa meraup omset yang cukup besar setiap bulannya. Omset sekarang ya lumayan lah, alhamdulillah. Jadi jika bermula dulu berapa Pak modalnya Pak? Sebetulnya awal usaha itu cuman 50.000. Ya begitu Pak. Ya. Nah, sekarang omsetnya sampai berapa Pak? Sekarang 100 juta, alhamdulillah. Dapat ya Pak. Ya. Produknya itu tas dan dompet-dompet gitu. Tapi ada berapa motif Pak? Banyak motif ya? Banyak motif sehingga tidak bisa dihitung motif itu. Terus ini Pak, untuk marketnya Pak, pasarnya kemana saja nih Pak? Pasarnya dari ke Jawa Timur, seluruh Jawa Timur, bahkan sampai ke luar Jawa, bahkan sampai di Kalimantan dan luar negeri. Dari sisi keberadaan dinas untuk meningkatkan kemampuan beliau, para pelaku UM ini, pertama kita memberikan satu izin usaha, itu yang pertama, sebagai dasar untuk legalitas mencari modal, karena kita bisa lihat perbankan bisa memberikan satu modal kalau para pelaku usaha ini mempunyai legalitas usaha, dan itu gratis sama sekali. Itu akan dikeluarkan oleh lurah dan camat, dan dari situ langsung diberikan semacam surat untuk dibawa ke BRI sebetulnya, dan di sana ada kartu gitu ya, semacam